Pemirsa, Pilkada serentak tahun 2024 bertabur kotak kosong. Paling sedikit ada 43 daerah yang cuma punya calon tunggal. Artinya sang calon tunggal harus melawan kotak kosong. Mengapa fenomena kotak kosong ini makin merebak padahal Mahkamah Konstitusi telah membuat putusan progresif ketika menurunkan ambang batas untuk pengajuan calon kepala daerah? Adakah ini mencerminkan demokrasi di negeri kita yang memang sudah terjun bebas di masa akhir kekuasaan Presiden Joko Widodo? Untuk membahasnya sudah bersama saya terhubung melalui sambungan Zoom dosen pemilu Fakultas Hukum UI serta peneliti senior Pusat Riset Politik BRIN Firman Nur dan Mbak Titi Anggraini pakar kepemiluan UI. Tapi sebelum kita berdiskusi kita akan simak dulu data berikut ini. Ya, ini adalah data kotak kosong di Pilkada dari tahun ke tahun. Di 2015 ada 3 kotak kosong. Kemudian di 2007 ada 9 wilayah yang memiliki kotak kosong. Terus naik di 2018 ada 16, kemudian di 2020 25, dan hari ini 2024 ada 43. Kita langsung akan berdiskusi dengan Mbak Titi Anggraini, dosen pakar kepemiluan di UI. Mbak Titi, ini dari 43 daerah yang punya kotak kosong, apa catatan Anda? Adakah pola yang berulang di daerah tertentu? Ini natural terjadi atau memang by design parpol memang sengaja mengelompokkan diri di koalisi yang besar? Ya, terhadap fenomena calon tunggal di Pilkada serentak 2024, kita lihat dulu konfigurasi Pilkada serentak 2024 ya Mbak Tasya ya. Iya. Jadi Pilkada serentak 2024 itu adalah pengulangan terhadap Pilkada yang diselenggarakan pada rentang 2017, 2018, dan 2020. Nah, daerah-daerah itu kalau dijumlahkan ada 545 daerah. Jadi antara 2017 sampai 2020, 545 daerah yang pilkada, dan mereka kemudian mengulang kembali pilkadanya di tahun 2024. Dan jumlahnya juga 545. Jadi kalau kita bandingkan pilkada calon tunggal antara 2017 sampai 2020, itu total ada 50 daerah Mbak Tasya. Iya. 50 daerah dari 545, 50 calon tunggal, itu setara dengan 9,17%. Sedangkan di 2024 itu jumlah daerah yang pilkada calon tunggal ada 43. 43 dari 545 artinya 7,89. Meskipun ya kita kalau dilihat dari angka penurunannya kurang lebih 1,5% ya kalau dari sisi angka. Ada penurunan walaupun angkanya masih pada kisaran 7,89%. Nah, mengapa kemudian Pilkada calon tunggal ini tetap angkanya besar begitu ya, kalau kita lihat 43 daerah atau setara 7,89%. Dari sisi kuantitatif, dari sisi jumlah dia menurun, dan itu dikontribusikan oleh putusan Mahkamah Konstitusi, putusan nomor 60 tahun 2024, di mana persyaratan pencalonan dari partai politik atau gabungan partai politik menurun menjadi dari sebelumnya 25% perolehan suara menjadi 6,5 sampai 10%. Ya. Dari hitung-hitungan yang saya lakukan, kalau tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi Mbak Tasya, bisa-bisa calon tunggal itu di atas 70 untuk Pilkada 2024. Tapi karena ada putusan MK sebagai contoh, Pilkada di Sulawesi Selatan tidak jadi calon tunggal. Lalu di Tangerang Selatan tidak jadi calon tunggal. Karena di Tangerang Selatan sebagai ilustrasi hanya 1 PKS yang menantang 16 partai politik yang berkoalisi. Pilkada di Kabupaten Bogor itu pasti calon tunggal. Kalau tidak PDIP kemudian menantang 16 partai politik yang mengusung calon tunggal. Baik. Jadi ruang-ruang itu diisi oleh partai memanfaatkan putusan MK yang mempermudah atau kemudian membuat persyaratan pencalonan lebih rendah begitu ya dari sisi persyaratan perolehan suara. Baik. Nah, lalu kemudian mengapa kemudian angkanya tetap besar? Yang pertama,
putusan MK ini terbit seminggu sebelum pendaftaran calon. Terlalu Putusan mepet ya MK berarti Mbak Titi? Betul, terlalu mepet. Putusan MK tanggal 20, pendaftaran calon tanggal 27. Sementara rekomendasi-rekomendasi dari partai, termasuk juga rekomendasi dari DPP, karena kita menganut sentralisasi pencalonan. Ini juga yang menjadi kritik dari pilkada kita. Karena sentralisasi pencalonan, DPP itu sangat powerful, sangat menghegemoni dan mengendalikan. Bahkan tanpa rekomendasi dari pengurus daerah, DPP bisa mengambil alih pendaftaran calon. Nah, pada tanggal 20 saat putusan MK itu keluar, mayoritas rekomendasi itu juga sudah terbit. Sehingga rekonfigurasi, rekonstruksi pencalonan menjadi tidak maksimal, Mbak Tasya. Iya. Sehingga apa yang sudah dicalonkan itulah yang bergulir. Ada sih partai yang kemudian nekat misalnya mengubah dukungan. Contohnya di mana? Di daerah saya di Tangerang Selatan. PKS mencabut dukungan dari Ariza Patria dan Marcel dan mengusulkan kandidatnya sendiri, Ruhama Ben dan Dr. Sinta. Dan di beberapa daerah itu terjadi. Baik. Tetapi tadi waktunya mepet. Nah, yang kedua, hegemoni dari komitmen elit. Jadi elit yang di nasional ini sudah bersepakat nih untuk kemudian menduplikasi pola-pola koalisi Indonesia Maju Plus di pilkada. Sehingga kemudian itu yang kemudian dilanjutkan praktiknya begitu ya di pilkada serentak 2024. Baik. Dan kalau kita lihat di Papua Barat nih Mbak Tasya, baru pertama kali pilkada di tingkat provinsi ada calon tunggal yang itu melibatkan petahana, dan di mana di 43 daerah ini kalau dibedah Ya. itu melibatkan mayoritas petahana kepala daerah atau petahana wakil kepala daerah. Kalaupun dia bukan petahana, ternyata dia adalah kerabat dari petahana. Dinasti Gitu, Mbak. lagi ya berarti Mbak Titi. Oke, saya Betul. pindah dulu ke Prof. Firman supaya bisa bagi-bagi nih. Prof. Firman, Anda percaya tidak bahwa kemudian pasca putusan MK, ini kan kerannya sebenarnya sudah dibuka, kalau tadi Mbak Titi bilang potensinya sebenarnya di atas 70, tapi yang kita saksikan 43, ini sudah cukup baik atau menurut Anda ini parpol-parpol ini masih terlalu malas untuk bekerja dan kemudian mengambil resiko berada di luar koalisi besar? Iya, saya kira situasinya status quo ya. Dan ada satu langkah yang tidak terduga yang tidak bisa segera diantisipasi. Kalau kita lihat beberapa partai yang memang mampu mengantisipasi itu punya karakteristik sebagai partai yang nuansanya ideologis. Yang kemudian punya kaderisasi yang baik, begitu ya. Sehingga mereka cukup percaya diri, mereka punya visi misi yang mereka yakin bisa diimplementasikan, dan mereka coba untuk lakukan itu. Ada PDIP dan PKS tadi yang disampaikan oleh Mbak Titi. Tapi secara umum kalau kita amati apa yang terjadi di daerah ini adalah sebetulnya situasinya cukup akut. Kalau saya boleh sampaikan, itu pada dasarnya dalam konteks Indonesia saat ini ketika demokrasinya demikian stagnan bahkan mengalami penurunan kualitas atau regresi, itu sebetulnya bisa dikatakan ini pertarungan antara para dinasti dan oligarki. Oke. Dan siapapun itu sebetulnya kombinasi di luar dinasti dan oligarki itu sangat jarang. Dan di daerah-daerah tertentu memang dinasti dan oligarkinya sedemikian kuat, sedemikian powerful, sehingga cukup membuat kelompok-kelompok di luar itu berpikir berkali-kali sebelum mau men-challenge. Gitu. Jadi memang ada satu aras lingkungan politik yang dalam konteks sumber-sumber kekuasaan ya secara teori itu sangat imbalance, sangat tidak imbang. Karena ini merupakan akumulasi dari sebuah proses kekuasaan yang sudah cukup lama, apakah itu 5 tahun atau 10 tahun, yang kemudian ditransfer pada orang-orang terdekat atau keluarga, yang kemudian itu menjadi satu modal politik, modal sosial, modal ekonomi yang sangat powerful. Baik. Apalagi kemudian terjadi sentralisasi kekuasaan, ditambah dukungan para oligarki yang selama ini saling bekerja sama, Baik. saling kong kali kong begitu. Oke. Dan ini merupakan kombinasi yang sangat susah untuk
dilawan begitu ya. Oke, Nah, Prof. Firman. kalau ada yang melawan itu sebetulnya adalah bagian dari dinasti atau oligarki yang lain. Iya, Begitu. Prof. Firman, kalau mendengar penjelasan Anda, artinya kalau memotret fenomena kota kosong hari ini yang jumlahnya 43, tidak bisa juga kita serta-merta menyalahkan bahwa ini salah parpol yang tidak melakukan kaderisasi dan rekrutmen, begitu ya? Saya kira itu kombinasi sebetulnya, ada kontribusi juga di sana. Jadi selain memang lingkungan politiknya yang menyebabkan terjadi imbalance dari sisi sumber-sumber kekuasaan dan sentralisasi kekuasaan yang didukung oleh oligarki, saya kira juga di sisi lain partai tidak melakukan kaderisasi secara serius. Sehingga kalau ada peluang, ya walaupun memang sangat singkat peluang itu tidak mereka bisa manfaatkan karena memang mereka tidak cukup percaya diri untuk bisa mencalonkan kadernya sendiri. Hanya partai tadi yang melakukan kaderisasi dan juga punya ideologi yang clear itu yang bisa melakukan itu. Itu pun kasuistik, tidak di semua wilayah partai-partai itu mampu melakukan seperti itu. Yang jelas cara berpikir pragmatis ini menyebabkan nuansa kompetisi demokratik itu rendah di daerah-daerah gitu ya. Karena biasanya kekuasaan sudah demikian kuat dan kemudian memberikan pelayanan dalam tanda kutip baik dari sisi politik maupun dari sisi ekonomi kepada pihak-pihak yang di luar partainya termasuk partai lawan, sehingga partai ini ada dalam satu naungan kekuasaan yang membuat mereka juga menjadi status quois begitu, tidak punya fighting spirit. Dan juga jangan-jangan memang partai-partai di daerah itu tidak punya konsep mengenai apa yang harus mereka lakukan untuk daerahnya, sehingga tidak punya komitmen. Jadi mereka itu hanya menjadi political machinery, mesin politik yang tugasnya hanya untuk memenangkan kompetisi. Tapi bagaimana mendesain daerah itu, apa visi misi daerah itu, dari mana itu harus dimulai dan ujungnya akan seperti apa, saya meragukan itu. Sehingga karena tidak punya konsep, mereka tidak punya komitmen untuk bertarung karena apa yang mau dipertarungkan konsep sendiri saya kira mereka belum cukup kuat begitu ya. Iya. Prof. Plus Firman, pemilu yang semakin mahal. iya. Dan pemilu yang semakin mahal ini akan membuat adanya kekuatan yang memang diminta untuk membantu dan menggurumut dalam satu atau dua atau tiga, ya saya katakan tadi ini sebenarnya pertarungan antara oligarki dan dinasti versus oligarki dan dinasti yang lain. Hanya saja memang ada daerah-daerah yang oligarki dan dinastinya sangat kuat sehingga susah dilawan. Boleh dong, Apalagi kalau kemudian, Prof. Firman disebut yang dinasti dan oligarki itu daerah-daerah mana misalnya? ya saya kira yang calon tunggal itu merupakan refleksi. Ke-43 itu saya kira merupakan refleksi bagaimana dinasti dan oligarkinya sangat kuat. Dan saya kira plus memang ada figur-figur yang ya berprestasi lah. Tapi kan perlu dicatat bahwa di negara-negara yang demokrasinya kuat, seberprestasi apapun itu Obama, seberprestasi apapun itu Clinton, atau ya, terlalu tinggi lah presiden ya mereka, katakanlah major atau governor satu daerah, itu pasti di-challenge. Iya. Karena hakikat dari pilkada itu adalah memberikan kesempatan untuk membuat semakin baiknya nasib rakyat. Jadi pertarungan the best of the best sebetulnya. Nah, nuansa kompetisi ini yang tidak ada karena sudah terpatahkan oleh pragmatisme, sehingga peluang demokratik untuk memberikan tawaran yang terbaik karena tidak ada pemerintahan yang sempurna itu tidak digunakan oleh partai-partai. Iya. Ketimbang mereka capek-capek untuk melakukan itu, mereka cari shortcut saja untuk berkuasa, ya tinggal bergabung dengan yang sudah berkuasa dan punya potensi untuk berkuasa lagi. Iya. Begitu. Baik, saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau sekarang kita sedang menunggu 3 hari perpanjangan KPU, tanggal 2 sampai tanggal 4 September, Anda cukup optimis tidak ini akan kemudian membuka kesempatan untuk calon-calon baru muncul, atau percuma saja, kira-kira tidak akan ada yang mendaftar lah dengan waktu yang sesingkat ini? Ya, dorongan untuk meminta partai politik mengusung calon yang kemudian bisa mencegah calon tunggal itu harus kita suarakan terus, Mbak. Karena kalau belajar dari Pilkada 2020 sebagai contoh ya, dari masa pendaftaran yang diperpanjang, ternyata ada 3 daerah yang gagal calon tunggal loh Mbak Tasya. Oke. Jadi 3 daerah itu ada Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bintan, dan juga Kabupaten Serdang Bedagai. Oke. Jadi
ada rekonfigurasi koalisi pencalonan. Nah, harapan kita 2 sampai 4 September pola yang sama, walaupun kecil kemungkinan akan terjadi di banyak daerah, tapi setidaknya akan ada daerah yang tidak menjadi calon tunggal begitu. Baik, Mbak Karena Titi, tapi kalau dengan konfigurasi saat ini, per hari ini kita sudah melihat bagaimana bentukan koalisinya, bukankah kemudian kalaupun muncul, kita boleh dong ya sedikit curiga jangan-jangan ini calon boneka yang kemudian digunakan untuk bagi-bagi lagi? ya mungkin saja. Nah, itu yang juga menjadi peluang kenapa kemudian pada awalnya calon tunggal yang terjadi secara alamiah itu ya kemudian menjadi bisa dipahami. Contoh, ketika berhadapan dengan seorang petahana yang sangat populer, yang sangat kuat dari sisi sosial, politik dan lain sebagainya. Dan kemudian partai-partai misalnya memberikan kesempatan kepemimpinan daerah secara alamiah kepada petahana yang berprestasi tersebut. Tetapi tadi ya itu misalnya contoh nih, ketika di kota Surabaya 18 partai politik mengusulkan pasangan calon yang sama. Nampaknya sih berat bagi saya bahwa partai politik akan merekonstruksi dukungannya dan melahirkan calon penantang baru. Lalu di sejumlah daerah juga di Malinau 18 partai politik. Tetapi ketika masih ada misalnya sisa partai yang belum mengusulkan dan kemudian dinamika di suatu daerah partai yang mengusul ini yang sudah mengusulkan calon ini tidak dikuasai oleh sampai tadi ya 18 atau 15 atau 16. Peluang itu masih ada, Mbak. Tetapi memang kalau kita lihat di praktik Pilkada 2020, tadi yang seperti disebut oleh Prof. Firman, partai yang kemudian mengusulkan calon tambahan di masa perpanjangan, itu partai-partai yang memang dari sisi kaderisasi itu secara infrastruktur dia kuat begitu. Jadi partainya itu dari sisi kelembagaan, kaderisasinya jalan, sehingga ketika mereka ingin memberikan calon alternatif, stok itu dari sisi kelembagaan sudah ada. Dan itu mereka lebih siap begitu ketika mereka ingin menjadi penantang politik. Tetapi kalau polanya sudah 15, 16, 17, 18 partai, parpol koalisi, saya kira kecil kemungkinan akan terjadi rekonfigurasi pencalonan di masa perpanjangan ini, Mbak Tasya. Baik, saya ke Prof. Firman lagi. Prof. Firman, ini kalau Anda melihat secara umum 43 daerah ini memang calon-calon yang diusung sudah calon terbaik sehingga kemudian yang di luar itu menjadi berhitung dan agak ketakutan untuk memajukan calon penantang, atau jangan-jangan memang ini Anda melihatnya ada praktek kartel? Iya, saya kira ini kombinasi ya, karena memang daerah-daerah yang mengalami hal itu kan juga tidak bisa dikelompokkan secara mudah karena memang demikian beragam karakteristik daerah-daerah itu ya. Sehingga memang sebetulnya lebih kasuistik dan itu membuka peluang bahwa analisis yang paling tepat adalah memang itu kombinasi bahwa ya memang tadi baik itu kan relatif ya, baik menurut partai politik atau baik menurut rakyat, karena kadang-kadang ada gap antara baik ini versi siapa begitu ya. Dan saya kira memang sekali lagi ini kombinasi bahwa bisa jadi satu daerah sebetulnya petahananya biasa saja tapi nuansa kartelnya sangat kuat sehingga dia terpilih kembali begitu ya. Tapi memang ada juga wilayah-wilayah yang saya kira kualitasnya memang bisa untuk dimajukan lagi, dan sayangnya di sisi lain tidak ada kandidat lain yang memang berasal dari partai-partai yang mungkin karena tidak ada kepercayaan diri akibat kaderisasi yang lemah di wilayah itu dan juga kedekatan dengan masyarakat itu tidak terbangun selama ini karena sudah didinabobokan oleh suatu lingkungan atau atmosfer politik yang tidak menyebabkan munculnya tokoh-tokoh yang memang bisa bersaing. Jadi di situ mungkin memang letak bagaimana pemaknaan demokrasi sebagai satu sistem yang membuka kompetisi politik itu tidak dipahami. Hanya sekedar suatu ritual untuk memenangkan seorang kandidat yang kemudian mentalitasnya itu kalau mau mendukung yang pasti menang itu merasa happy, that's it gitu ya. Dan di sini titik lemah sebetulnya yang harus dipahami bahwa partai-partai politik itu seharusnya lebih dari sekedar itu. Oke, baik. Kita masih akan lanjutkan di segmen selanjutnya. Kita juga akan bahas kemana sebenarnya calon-calon yang seharusnya dimajukan sehingga kemudian kita harus menghadapi kota kosong. Di segmen selanjutnya pemirsa tetaplah bersama NTV Prime.
Ya pemirsa, kita lanjutkan perbincangan pada sore hari ini. Saya masih lagi bersama dengan Mbak Titi dan Prof. Firman. Saya ke Mbak Titi lagi. Mbak Titi, kalau boleh kasih catatan atau evaluasi parpol yang hari ini kemudian dinilai gagal melakukan rekrutmen, gagal melakukan kaderisasi, kemudian rekrutmen itu seolah-olah dilakukan tiap mepet-mepet pemilu. Bahkan ada analogi yang menggambarkan bahwa parpol itu hanya seperti rental mobil yang dipakai ketika menjelang pemilu. Apa yang seharusnya jadi catatan mereka? Ya, pertama begini Mbak, memang pencalonan kita sekarang tuh mahal. Sebabnya kenapa? Sentralisasi pencalonan di mana pintu yang harus diketuk itu terlalu banyak. Harus mendapatkan dukungan pengurus partai di tingkat daerah. Tetapi juga rekomendasi dari DPP itu kan juga wajib harus dipenuhi oleh partai politik. Nah, karena butuh biaya yang besar itu, akhirnya banyak kader-kader potensial, calon-calon potensial yang memilih untuk tidak maju di pilkada. Apalagi sebelumnya itu kan karena harus berkoalisi dengan perolehan suara minimal 25%, kursi 20%. Jadi menyerah duluan sebelum bertanding begitu. Dan yang bisa mengurus rekom-rekom itu ya Prof. Firman pasti tahu ya. Nggak ada segala sesuatu tuh yang gratisan katanya gitu ya. Walaupun ada istilah politik tanpa mahar dan lain sebagainya, tapi mengurus itu mengetok satu persatu pintu DPP itu bukan sesuatu yang mudah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, sistem penjadwalan pilkada kita sekarang itu tidak memberikan insentif elektoral nih. Partai politik itu kan habis babak belur setelah pileg pilpres, keluar ongkos banyak untuk pemenang pemilu legislatif. Lalu juga kondisi internal itu masih belum sepenuhnya solid, masih ada perpecahan akibat kompetisi antar caleg, dan masih ada perselisihan di internal perebutan suara terbanyak. Tiba-tiba harus maju mengurusi pilkada. Jadi konsentrasinya itu belum sepenuhnya ada di sana. Akhirnya ketika kemudian ada kandidat yang kuat, lalu dia petahana, mengakses birokrasi, jejaring politik lokalnya kuat, ya sudah, partai pragmatis saja. Daripada keluar biaya tambahan lagi dengan kualitas kader yang juga competitiveness-nya atau daya saing kompetisinya kurang bagus, lebih baik masuk koalisi dan bisa mendapatkan insentif dari calon yang peluang menangnya besar. Akhirnya jadi lebih besar, selain juga evaluasi elektoral kita nggak bisa cepat. Karena pemilunya 5 tahun lagi nih. Katanya yang paling bagus untuk menghukum partai kan pemilu. Tapi kan pemilu tidak ada. Bukan. Jadi partai akhirnya menjadi unstoppable. Ya mereka mengambil keputusan dengan kemudian tanpa instrumen evaluasi dari pemilih. Karena kita baru bisa mengevaluasi mereka lagi 5 tahun lagi begitu Mbak. Baik. Mbak Titi, tapi kalau koreksinya adalah timeline yang terlalu dekat dengan pemilu Pilpres, Pileg 2024, kemudian Pilkada saat ini di November 2024, 5 tahun lagi kita akan menghadapi masalah yang sama berarti Mbak Titi. Harus bagaimana sebenarnya kemudian kita mengatur jadwal agar tidak di dalam 1 tahun yang bersamaan seperti saat ini? Ya, sebenarnya ruang itu sudah dibukakan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019. Kata Mahkamah Konstitusi, DPRD itu tidak harus berbarengan dengan Pileg Pilpres. Lalu kemudian pemilu serentak itu bisa 2 model, serentak nasional dan serentak daerah dengan jeda 2 tahun. Jadi kalau serentak nasional memilih presiden, DPR, DPD. Lalu kemudian 2 tahun berikutnya memilih DPRD dan kepala daerah. Model-model pemilu serentak itu lazim di negara-negara dengan presidensialisme dalam rangka untuk memberikan insentif kepada kinerja partai dan juga menjadi bagian agar memanaskan terus mesin partai. Jadi kalau ilustrasi ini, misalnya di 2024 kita pemilu DPR, Presiden, DPD. Maka 2026 kita pemilu DPRD dan kepala daerah. Dengan demikian partai itu selalu mempertimbangkan bagaimana respon dan sikap pemilih ketika misalnya performa mereka di pemerintahan atau performa mereka dalam proses elektoral itu tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh konstituen. Jadi kalau partai mengusulkan orang yang tidak cocok dengan konstituen, kita itu bisa kemudian 2 tahun berikutnya masih dalam memori kolektif untuk memberikan hukuman atau insentif elektoral terhadap partai itu. Jadi memang harus undang-undang pemilunya yang harus kita dorong untuk bisa dikoreksi. Ruang konstitusional
sudah tersedia melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi ya lagi-lagi ini kan pembentuk undang-undang. Nampaknya Prof. Firman yang harus turun gunung untuk mengadvokasi begitu. Oke, Prof. Firman boleh ditambahkan, tapi kemudian sekalian juga dijawab kemana sebenarnya calon-calon berkualitas yang seharusnya kita majukan sebagai calon pemimpin kepala daerah. Kita memang tidak punya calon-calon seperti itu, atau ada orang-orang seperti itu tapi mereka apatis dan pragmatis untuk dimajukan menjadi calon kepala daerah? Ya, Jakarta saya kira itu sudah bisa menjawab ya, bahwa yang disayangkan dengan sistem seperti ini adalah memang peluang untuk betul-betul bisa hadirnya tokoh-tokoh yang memang berkualitas itu menjadi tidak smooth begitu. Dan ini merupakan koreksi yang harus kita pelajari dan hayati bersama. Tapi saya kira begini, ke depan akan ada satu semangat tersendiri dari partai-partai untuk tidak bersikap status quois. Apa yang terjadi hari ini kan merupakan refleksi atau konsekuensi dari aturan yang memang menyebabkan partai ini agak tertahan untuk betul-betul bisa bergerak, karena toh mungkin dalam bayangan mereka untuk bisa mencalonkan itu bukan suatu pekerjaan yang mudah. Tapi dengan adanya peluang seperti ini, mudah-mudahan ada satu challenge tersendiri bagi partai-partai sudah mulai menyusun strategi bagaimana kira-kira partai ini menjadikan peluang demokratik ini menjadi satu peluang bagi partai yang pada akhirnya akan menyebabkan partai itu tidak hanya sekedar menjadi follower. Saya kira sudah mulai itu sudah terjadi dengan berkurangnya jumlah atau prediksi dari 70 ke 43. Tapi kedepannya saya cukup optimis bahwa ini harusnya ya dimanfaatkan oleh partai-partai untuk membangun visi misi mengenai daerahnya, sudah mulai menelurkan kandidat-kandidat dari partainya sendiri untuk someday 5-10 tahun ke depan itu tidak hanya berdiam diri begitu. Mudah-mudahan arahnya ke sana. Tapi kembali ke pertanyaan bahwa saya yakin bahwa di daerah itu sebetulnya ada lebih dari 1 atau 2 orang yang punya potensi besar menjadi pemimpin yang baik, namun mereka dikalahkan oleh sistem yang memang tidak cukup kondusif buat mereka begitu. Dan saya kira keputusan MK ini saya kira bisa memberikan peluang yang besar agar memang tokoh-tokoh seperti itu yang akhirnya juga bisa bertarung dalam pilkada kita begitu. Oke, Prof. Firman, tapi kalau kemudian kita bicara realistisnya per hari ini, misalnya kemudian kita akan ada 43 daerah yang menghadapi kota kosong. Menghadapi kota kosong itu pun kan tidak semudah itu ya. Dia harus menang 50% plus 1 dan kemudian masih bisa ada upaya-upaya lain. Misalnya kemudian ada kelompok-kelompok aktivis yang mengedukasi kalau memang calon yang dimajukan itu tidak baik. Kota kosong ini pun masih bisa menang begitu ya. Jadi artinya kan sebenarnya masih ada peluang ya untuk kemudian kita benar-benar kembali lagi menegakkan demokrasi. Ya, saya kira ya di 2018 pun di Makassar telah menunjukkan hal itu. Ya. Dan saya menjadi ingat bahwa yang bisa mengalahkan oligarki dan dinasti politik itu adalah rakyat itu sendiri sebetulnya. Jadi memang bukan siapa-siapa, hanya saja memang ada syarat di situ, ada syarat dan ketentuan yang berlaku di mana memang masyarakatnya sendiri itu harus sadar politik, artinya literasi politik harus tinggi, edukasi politik harus dibenahi, sehingga mereka bisa melihat secara objektif mana memang yang mereka layak untuk pilih begitu ya. Dan juga yang terpenting adalah secara real, masalah kemandirian ekonomi ini juga sangat penting. Saya kira tidak ada demokrasi yang betul-betul bisa berjalan sejauh ada ketimpangan dari sisi ekonomi begitu. Dan ketimpangan ekonomi itu selalu menjadi sasaran empuk para oligark untuk kemudian akhirnya membeli suara yang bisa mendukung kemenangan bagi tokoh-tokoh yang memang sudah didukung oleh oligark begitu. Karena memang menurut Dewi misalnya, demokrasi itu bisa berjalan kalau tingkat pendidikan dan juga kemandirian antara mereka yang menjadi pemimpin dan yang dipimpin itu tidak terlalu jauh begitu. Tapi kalau ada satu gap yang sangat tinggi, baik dari sisi pendidikan ataupun dari sisi ekonomi, maka yang akan segera muncul adalah bukan kekuatan demokrasi, tapi kekuatan oligarki yang mengatasnamakan demokrasi, yang menghijack demokrasi, yang kemudian mampu membeli katakanlah begitu atau menopang figur-figur yang memang sangat baik, sangat familiar, yang sangat kind
untuk para oligarki itu begitu. Karena oligarki itu pada dasarnya sangat sadar politik. Ini yang harus ditekankan. Oligarki itu sangat sadar politik karena pada akhirnya mereka sadar bahwa mereka akan sangat mendapatkan keuntungan yang besar jika kandidatnya itu menang. Karena oligarki bisa memanfaatkan aturan main yang ada untuk makin memperluas jaringan gurita oligarki yang mereka miliki. Oleh karena itu memang kita sedang bersaing pada suatu kekuatan ekonomi dan politik yang sangat besar. Dan saya kira salah satu yang bisa diharapkan adalah itu justru rakyat itu sendiri. Sayangnya memang proses untuk mengedukasi mereka, syarat untuk memandirikan ekonomi mereka itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita tidak bisa menggunakan mekanisme roro jonggrang di sini. Ya. Ini suatu proses yang panjang. Baik. Mbak Titi mungkin ada tambahan sebelum kita break. Ini tidak akan menjadi pertandingan yang cukup mudah kan untuk 43 wilayah yang melawan kota kosong itu? Iya, sentimen masyarakat, kepedulian media, sorotan dan diskusi soal calon tunggal itu pasti tidak akan membuat mereka begitu mudah melenggang. Contohnya saja di kota Pangkal Pinang, ketika calon tunggal mendaftar, tiba-tiba ada saingannya nih, masyarakat yang mendaftarkan juga kotak kosong ke KPU. Nah itu kan sebenarnya juga sentimen dari publik. Kok bisa-bisanya gitu ya calon tunggal. Nah, hal-hal seperti itu pasti akan tereskalasi menjadi gerakan-gerakan masyarakat di masing-masing daerah. Dan dalam pilkada calon tunggal, karena putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan, di peraturan MK menyatakan, kalau calon tunggal versus kota kosong, maka pemantau pemilu terakreditasi boleh mewakili kota kosong kalau ada sengketa di Mahkamah Konstitusi, baik sebagai pemohon ataupun sebagai pihak terkait. Nah, oleh karena itu gerakan masyarakat sipil perlu kita dorong untuk menjadi pemantau dan pengawas pilkada calon tunggal versus kota kosong di masing-masing daerah. Karena nanti ada ruang mereka nih untuk mengawal prosesnya sampai ke Mahkamah Konstitusi. Jadi pasti ya saya kira publik juga akan terus kita dorong. Yang pasti adalah Mbak, walaupun pilkada calon tunggal, opsi itu masih ada. Bukan berarti mereka harus wajib serta-merta harus pilih si calon tunggal. Kalau suka dengan tunggal silakan pilih. Kalau ingin pilihan yang berbeda, bisa pilih kotak kosong atau kolom kosong yang ada di surat suara begitu. Dan itu merupakan pilihan yang sah yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan putusan Mahkamah Konstitusi kita. Baik, itu yang harus terus diedukasi kepada publik ya berarti. Kita akan break dulu Mbak Titi dan Prof. Firman, kita akan kembali usai jeda. Pemirsa tetaplah bersama kami. Iya pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Ini adalah segmen terakhir dalam diskusi kita pada malam hari ini. Kita sudah bicara soal bagaimana dari sisi parpol, kita sudah bicara dari sisi kandidat, kita juga sudah bicara soal sisi undang-undangnya. Saat ini kita coba berbicara dari sisi pemilih. Apa yang masyarakat harus ketahui kalau kemudian kotak kosong itu menang, Mbak Titi? Ya, itu diatur sangat jelas di pasal 54D Undang-Undang 10 2016. Jadi calon tunggal itu kalau mau terpilih harus mendapatkan suara 50% plus 1. Kalau dia tidak dapat 50% plus 1, maka calon kotak kosongnya yang menang kan? Iya. Nah, seperti apa yang harus terjadi? Di pasal 54D ayat 3 disebutkan, pemilihan akan diulang pada tahun berikutnya atau sesuai jadwal yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Kenapa kemudian ada sesuai jadwal sesuai peraturan perundang-undangan? Karena dulu di Kota Makassar pilkadanya kan 2018. Sementara pilkada serentak berikutnya kan 2020. Maka pembentuk undang-undang atau kemudian KPU mengambil pilkada ulangnya itu di 2020 karena kan ada jadwal berikutnya. Sementara kita kan sudah pilkada serentak nasional nih. Pilkada serentak berikutnya lagi kan kalau masih tidak ada perubahan penataan jadwal itu di 2029. Tidak mungkin ditundanya sampai 2029 baru pilkada ulang. Jadi yang berlaku adalah norma di ayat 3 pasal 54B, pemilihan itu akan diulang pada tahun berikutnya, yaitu 2025. Mbak Tasya, ini jangan sampai kemudian ada mispersepsi di masyarakat bahwa kalau calon tunggal kalah, daerah akan dipimpin oleh penjabat sampai 5 tahun
dan baru akan pilkada lagi 2029. Oke. Pertama, tidak ada regulasi tertulis soal itu. Yang kedua, itu bisa kemudian menjadi cywar nih ke pemilih. Waduh, dipimpin nih sampai penjabat 5 tahun. Itu tidak masuk akal, tidak make sense. Karena kenapa kepemimpinan daerah itu harus definitif. Kalau dia penjabat, kewenangannya berbeda dengan definitif. Kalau penjabat sampai 5 tahun, itu bukan penjabat namanya. Itu kepala daerah, karena sudah cocok dengan 5 tahun masa jabatan, begitu. KPU juga harus kita kawal nih. Jangan sampai pemilih ragu untuk mencoblos, tidak sesuai dengan hati nuraninya, yang ingin pilih kota kosong, jadi terpaksa memilih calon tunggal karena berita-berita yang mispersepsi dan kemudian mengarah kepada sesuatu yang bias tadi, begitu Mbak. Oke, jadi perlu diedukasi lagi, ditekankan lagi kepada publik, kalau mereka memilih kota kosong dan kemudian kota kosong itu menang, PJ itu hanya akan menjabat 1 tahun sampai menunggu jadwal pemilu selanjutnya diulang di tahun berikutnya, begitu ya Mbak Titi? Betul. Oke, sekarang saya ke Prof. Firman. Prof. Firman, apa yang menurut Anda harus diketahui oleh publik saat ini ketika mereka akan menjalani pilkada menghadapi kota kosong? Iya, kita harus memberikan pengetahuan bahwa pilkada ini urusan mereka sebetulnya. Suatu hal yang akan menjadi pintu masuk bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Kehidupan yang jauh lebih baik itu harus ditekankan bahwa pilkada itu bukan hanya sekedar memilih seseorang, that's it, that's all, sudah. Tapi memang harus dijelaskan secara jernih dan runtut bahwa ini merupakan satu momen yang punya efek jauh untuk mereka. Yang intinya adalah kemudian membangun satu awareness dari masyarakat sendiri bahwa masalah memilih ini adalah masalah masa depan mereka, masalah kelayakan hidup mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi harus ada satu ikatan yang sangat fungsional dari kehidupan mereka, juga ikatan mungkin juga emosional dan ideologis juga di sana. Tapi intinya adalah bahwa ini bukan sekedarnya. Tapi tentu saja masyarakat tidak bisa sendiri. Mereka tidak bisa dibiarkan sendiri. Mereka tidak bisa hidup di ruang vakum. Tapi memang harus diadvokasi oleh sebuah kekuatan yang memang juga serius, karena kita sekali lagi berlomba dengan kekuatan oligarki yang juga mereka sama seriusnya, sama-sama ingin menguasai wilayah itu, dan ini memang tidak mudah, tapi setidaknya ada perlawanan yang kemudian bisa menunjukkan bahwa satu pilihan ini bukan sesuatu yang baik, begitu ya. Dan saya kira di sini kembali bahwa hakikat dari pilkada itu sendiri harus ditekankan, itu lebih dari sekedar mencoblos, tapi terkait dengan bagaimana masa depan mereka mulai dirajut sejak kepemimpinan itu sudah dinyatakan sah oleh kekuasaan, oleh aturan yang ada, begitu maksudnya. Oke, ini pertanyaan terakhir, apa kira-kira catatan untuk pembenahan di masa mendatang, di pilkada mendatang, tidak terjadi kota kosong sebanyak ini? Aturan apa yang kemudian bisa memaksa partai politik untuk melakukan tugasnya? Ini masih ke saya ya? Iya, Prof. Firman, silakan. Iya, kalau saya boleh berandai-andai, ya saya kira harus ada aturan yang memang mendorong partai untuk melakukan ideologisasi. Aturan yang seperti apa misalnya, Prof? Iya, keharusan untuk melakukan kaderisasi dan ideologisasi. Artinya aturan misalnya terkait dengan hak-hak perempuan dalam partai dan juga dalam pemilihan itu kan sudah berhasil digolkan. Tapi kewajiban untuk melakukan kaderisasi, ideologisasi itu juga sangat penting, dan ini harus muncul sebagai satu pilihan yang tidak bisa diabaikan oleh partai-partai. Kalau mereka ingin serius menjadi partai dan punya hak untuk ikut pemilu, begitu. Karena hanya dari situ saya kira partai punya visi misi yang jelas, kader itu tidak mudah terbeli, dan kemudian akan terjadi suatu koalisi atau kolaborasi politik yang lebih mengedepankan visi atau ideologi ketimbang satu koalisi yang bertemu secara mendadak yang kemudian tujuannya adalah untuk sekedar menang, begitu. Jadi saya kira harus ada aturan itu. Selain memang harus kalau bisa ada aturan terkait dengan aturan anti oligarki, anti dinasti, begitu ya, yang kita bisa menjadikan negara-negara lain menjadi benchmark untuk menyusun aturan semacam itu. Karena sekali lagi sejauh oligarki itu masih kuat, saya kira, dan pemilu kita masih berbiaya tinggi, saya kira itu ceritanya akan kurang lebih juga akan sama, begitu. Baik. Dan yang menjadi problem adalah juga saya kira tingkat kesejahteraan masyarakat yang harus
harus menjadi concern kita. Jadi sejahterakan masyarakat, didik masyarakat secara maksimal itu salah satu kunci bagaimana pada akhirnya kita bisa mendapatkan pilkada yang baik juga. Oke, Mbak Titi, dalam bayangan Anda, ini pertanyaan terakhir ya Mbak Titi, kira-kira aturan seperti apa yang kemudian bisa mengunci tendensi untuk oligarki? Ya, pertama menurut saya putusan Mahkamah Konstitusi itu harus kita lanjutkan adopsinya sampai bukan hanya pilkada, tapi pilpres, Mbak Tasya. Ya. Pilpres jadi tantangan besar karena semuanya bermula dari pilpres. Ketika koalisi pilpres itu mengerucut hanya maksimal 3, dia itu yang kemudian terpenetrasi sampai ke daerah. Yang kedua, pilkada tidak boleh di tahun yang sama dengan pileg pilpres, apalagi di masa menjelang pembentukan kabinet sebagai ilustrasi dari koalisi atau non koalisi. Semuanya menjadi tersandera, semuanya menjadi tidak alamiah. Saya kira kalau kita bisa mulai dari itu, termasuk juga tadi ya, pilpres misalnya lebih inklusif lagi, semua partai yang punya kursi di DPR dibiarkan mencalonkan. Kita misalnya bisa punya lebih dari 5 pasangan calon, bahkan kalau semua partai di DPR bisa mencalonkan berarti 8 pasangan calon ditambah partai non-parlemen, lalu kemudian pilkadanya tidak di tahun yang sama dengan pemilu, maka sandera tadi ya, sandera kekuasaan, sandera oligarki, politik transaksional itu bisa dicegah. Dan terakhir, sentralisasi pencalonan harus di-stop. Biarkan partai di tingkat daerah yang mencalonkan. Ini kenapa calon tunggal lebih mudah? Ya karena sentralisasi pencalonan tadi, Mbak Tasya, gitu. Baik, bagian untuk memaksa parpol melakukan kaderisasi harus seperti apa Mbak Titi? Ya, saya kira memang ini berkaitan dengan isu yang lebih besar, yaitu pendanaan partai dan juga yang kalau menurut saya, kalau partai dibolehkan untuk mencalonkan secara lebih mudah, bahkan misalnya sekarang kan 6,5 sampai 10%, itu ada ketentuan bahwa calon yang didaftarkan oleh partai harus melalui pemilihan di internal partai. Jadi melibatkan anggota dan pengurus partai. Kalau sekarang ini kan main kocok saja, terserah para elit begitu. Jadi itu yang diharapkan ditambah dengan proses pencalonan yang didesentralisasi, ditambah dengan kemudian ketentuan untuk memastikan mereka melakukan pemilihan di internal partai, itu akan membuat partai lebih leluasa. Menghilangkan kooptasi pimpinan pusat partai, Mbak, dengan membiarkan pengurus partai di daerah mencalonkan, itu akan lebih bisa melahirkan keragaman politik ketimbang penetrasi pemaksaan dari DPP untuk mencalonkan kader-kader yang dikehendaki atau orang-orang yang dikehendaki oleh DPP dengan meninggalkan suara dan aspirasi daerah, begitu. Baik, terima kasih Mbak Titi dan Prof. Firman untuk catatan-catatan perbaikannya di undang-undang pilkada berikutnya. Tapi yang memang jadi tugas penting saat ini adalah bagaimana kita mengawal publik untuk benar-benar tahu haknya di saat pencoblosan ketika menghadapi kota kosong. Terima kasih sekali lagi Mbak Titi dan juga Prof. Firman untuk waktunya di NTV Prime. Terima kasih. Dan pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Tasya Lutmila mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.